Pak, apa yang menjadi catatan dengan performa hukum Sulawesi Tenggara saat ini kita bandingkan dengan tahun 2025? Ada beberapa kasus-kasus besar yang performa hukumnya itu masih dianggap bahkan masih dalam sorotan. Misalnya kasus Keperson, kemudian kasus Guru Mansur, dan beberapa kasus besar yang lain. Pandangan kita Pak Apen? Sebenarnya banyak hal yang kita lihat di 2025, banyak masalah-masalah yang kontroversial. Tentunya dalam sistem hukum kita kan, pengadilan itu merupakan salah satu akhir daripada menyelesaikan persengketaan antara kedua belah pihak. Umpamanya soal pidana sekarang kaitan dengan Guru Mansur tentunya. Ya kalau kita lihat dari beberapa komentar dari kuasa hukumnya, contohnya umpamanya adanya saksi-saksi dari yang meringankan dari pihak Mansur itu tadi diberikan ruangnya untuk memberikan. Nah seharusnya di sini tidak boleh. Kalau dalam proses persidangan itu semua pihak untuk menemukan satu kebenaran itu, baik saksi maupun fakta-fakta itu memang harus diungkap di dalam persidangan itu, sehingga itu menjadi referensi hakim untuk menentukan sikap bahwa untuk mencari kebenaran itu kan sebenarnya di dalam pertarungan di persidangan itu adalah jaksa, hakim, dan pengacara dan hakim. Jaksa ya. Hakim itu kan sifatnya konstatir, dia menerima dengan tidak memberi komentar. Jadi itu yang pertentangan kedua ini kan harus menjadi pertimbangan oleh majelis hakim. Nah kalau di dalamnya terdapat ketidakadilan, umpamanya ada satu pihak yang tidak diberikan ruang untuk memberikan meringankan di dalam kesaksian atau maupun fakta-fakta lainnya, seharusnya itu menjadi tanggung jawab hakim. Tak boleh bersifat seperti itu, karena hakim itu sifatnya semua apa yang diajukan para pihak itu harus dia terima dan harus dia follow up, tidak boleh tidak follow up. Regulasi atau aturan hukum Bang, semacam KUHP, kemudian KUHP sendiri posisinya di mana nih Bang? Regulasi apakah memang masih menjadi acuan begitu dalam penentuan sidang atau bagaimana? Artinya kan pedoman kita bersidang itu kan semua, baik hakim, jaksa, pengacara itu menjadi pedoman. Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana itu kan jelas sekali 163, 164 itu bahwa semua saksi-saksi itu harus diberikan ruang yang diajukan oleh para pihak untuk diperiksa. Tidak boleh menolak. Hakim tidak boleh menolak apa yang diberikan, kecuali umpamanya ada hubungan darah dan seterusnya, itu tidak boleh. Tapi sepanjang tidak ada hubungan darah, itu wajib untuk diberikan kesempatan untuk memberi satu keterangan. Apalagi dalam hak terpidana ini kan, terdakwa ini kan harus ada menghadirkan yang meringankan, saksi meringankan, fakta meringankan, begitu. Nah kalau logika hukum Pak bisa berbicara dalam satu fakta sidang begitu Pak? Karena hakim itu kan harus menggunakan logika hukum. Logika hukum. Karena hakim itu tidak semata-mata memutus perkara berdasarkan aturan Kitab Undang-Undang Hukum yang ada di sini, tetapi dia berdiri mempunyai hak prerogatif untuk menentukan atau terobosan hukum baru dengan kita kenal dengan jurisprudensi. Hakim itu tidak boleh ada masalah keluarga manakala dia memutus perkara, karena jangan sampai terbawa di perkara yang ditangani. Berat sebelah begitu Mas? Ya, bisa saja terjadi karena terbawa persoalan-persoalan di luar. Nah, sehingga dia itu sebenarnya dalam hal persidangan dia menjaga diri untuk tidak ada masalah di luar untuk memutuskan perkara. Nah, pandangan Ketua Asosiasi Dokter Hukum Indonesia Sulawesi Tenggara sendiri Pak, supaya ke depan ketentuan hukum atau
mekanisme hukum yang berlaku ke depan supaya lebih bagus, lebih puas untuk masyarakat, apa yang menjadi catatan penting itu? Sebenarnya dengan kitab undang hukum acara pidana yang baru ini sangat sudah cukup baik. Contohnya umpamanya tentang profesionalis itu tentang sosial kontrol. Kalau dulu penyidik itu atau kepolisian melakukan penyidikan, kalau pada P19 itu masih ada perbaikan. Iya. Sekarang tidak ada lagi. Itu menurut pasal 2 kita melakukan Yang terbaru, Pak. ya. Jadi kapan jaksa dia tolak, maka selesai. Perkara itu selesai. Ini yang Kalau dulu masih ada perbaikan. Iya. Ini posisinya menguntungkan atau ada yang dirugikan pasal Tidak akan menguntungkan pihak pembuat kejahatan katakanlah. Iya. Artinya disinilah adanya hak asasi manusia. Iya. Disinilah terjaganya hak asasi orang. Sehingga polisi juga harus bekerja secara profesional. Tidak lagi macam-macam membuat perkara. Umpamanya mengkriminalkan orang dan seterusnya. Ini akan terhindar. Dan di sini tentunya peranan media juga. Kapan umpamanya ada perkara ini langsung dieksplor keluar, jaksa dia baca, ini menjadi catatan dia juga tentu. Itu nanti yang akan, saya pikir paradigma 2025 dengan menggunakan kuhap lama, dengan paradigma yang baru, dengan kuhap baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 ini saya pikir itu akan lebih baik. Atmosfer hukum kita akan baik ke depan, sistem hukum kita. Tapi hanya sekarang ini, sebaik apapun kita undang hukum acara pidana tergantung penegaknya. Oke. Terima kasih Pak Ketua Adi Sulawesi Tenggara, dan demikian bincang kita dengan Ketua Asosiasi Dokter Hukum Indonesia Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. L. M. Barim, SH, MH.